cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. 16 Juli 2024, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Yahya Stakuf membuat konferensi pers. Isinya adalah teguran terhadap beberapa kaum intelektual muda Nahdlatul Ulama yang melakukan kunjungan ke Israel, terutama karena kaum intelektual muda NU itu bertemu dengan, bahkan berfoto bersama dengan Presiden Israel, dan ini menimbulkan kehebohan di tingkat nasional. Itulah yang menjadi latar belakang Kiai Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat konferensi pers untuk menyatakan bahwa mereka telah menegur kaum intelektual muda NU tersebut yang melakukan kunjungan ke Israel dan melakukan pertemuan dengan Presiden Israel tanpa izin atau sepengetahuan dari PBNU itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya sebenarnya tidak mau memberikan komentar apa-apa. Yang kemudian menyangkut diri saya adalah ketika Kiai Yahya Stakuf, sekali lagi sebagai Ketua Umum PBNU, itu menyinggung tulisan saya. Di situ Kiai Yahya Stakuf mengatakan, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis. Tahun 1989, seperti yang disebut oleh Kiai Yahya Stakuf, itu salah tempat. Saya tidak menulis tentang Kiai Abdurrahman Wahid yang berkaitan dengan Israel pada tahun itu, yaitu menjelang muktamar NU di Yogyakarta. Saya memang menulis di majalah Tempo, jadi bukan di majalah Panji Masyarakat, pada 1989 itu, tepatnya November 1989 itu, tentang Kiai Abdurrahman Wahid dengan judul Seorang Asing di Tengah NU. Nah, yang saya maksudkan dengan seorang asing itu adalah bahwa Kiai Abdurrahman Wahid pada waktu itu begitu terpelajar, begitu kosmopolit, sehingga kemudian gagasan-gagasan yang keluar dari Kiai Abdurrahman Wahid itu cenderung ya menimbulkan kehebohan di tengah-tengah masyarakat secara keseluruhan, apalagi di kalangan Nahdiyin. Dan karena itu saya katakan bahwa Kiai Abdurrahman Wahid itu telah menjadi ya sebuah model baru bagi kalangan Nahdiyin, yang ini tambahan saya ya di dalam konteks sekarang, yang tidak berpreseden itu. Sebab sebelumnya tidak ada tokoh ya seradikal Kiai Abdurrahman Wahid di kalangan NU
yang berani menyampaikan gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran. Jadi jelas di sini bahwa pada 1989 menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama di Yogyakarta, saya tidak menulis di Panji Masyarakat, melainkan di majalah Tempo, dan sama sekali tidak ada kata-kata tentang Gus Dur telah habis. Sebab memang pada 1989 itu tidak ada isu tentang Yahudi, tidak ada isu tentang perjalanan Kiai Abdurrahman Wahid ke Israel. Jadi mungkin yang diingat oleh junior saya, Kiai Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU, tentang tulisan saya, itu kemungkinan adalah kolom saya di majalah Gatra pada 1994 menjelang Muktamar NU di Cipasung. Di dalam tulisan yang berjudul Darah Biru NU, saya sama sekali tidak mengatakan bahwa Gus Dur telah habis, kendatipun pada waktu itu isu tentang kepergian Kiai Abdurrahman Wahid ke Israel itu telah menjadi meluas dan digunakan oleh lawan-lawan Kiai Abdurrahman Wahid untuk menyudutkan posisi tokoh sentral di kalangan NU ini. Apa yang justru saya katakan di dalam kolom itu adalah ramalan bahwa kendatipun Kiai Abdurrahman Wahid itu telah dituduh bekerja sama dengan Israel, lalu kemudian dikaitkan dengan persoalan Yahudi, justru saya mengatakan Kiai Abdurrahman Wahid tetap akan menang di dalam pertarungannya di Cipasung, yaitu di dalam kontestasi Muktamar NU 1994 itu. Kenapa saya katakan Kiai Abdurrahman Wahid tetap menang kendatipun telah diisukan berteman dengan kaum Yahudi dan terutama Israel, adalah karena Kiai Abdurrahman Wahid itu menyandang darah biru NU. Dengan status darah biru NU itulah Kiai Abdurrahman Wahid menjadi seorang yang paling utama di dalam sistem simbolik kaum Nahdliyin, bahwa dengan posisi sebagai darah biru NU itu, kaum Nahdliyin tidak akan mempercayai apapun tuduhan yang disampaikan oleh lawan-lawannya, termasuk masyarakat luar, kepada Kiai Abdurrahman Wahid. Jadi secara antropologis, konsep darah biru NU yang saya perkenalkan pada waktu itu dan sampai sekarang masih digunakan di kalangan NU, itu menjadi benteng simbolik bagi Kiai Abdurrahman Wahid untuk tetap dianggap sebagai orang yang paling terpercaya. Dan karena itu justru saya katakan Kiai Abdurrahman Wahid itu akan menang di dalam pertarungan Cipasung, yaitu pertarungan Muktamar NU 1994. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Di dua tulisan itu saya tidak pernah menuliskan bahwa Gus Dur telah habis. Justru di dalam tulisan 1994 yang berjudul Darah Biru NU itu, saya menekankan tentang kekuatan utama dari Kiai Abdurrahman Wahid itu terletak pada darah biru NU. Itulah yang menjadi penyangga simbolik dari Kiai Abdurrahman Wahid untuk kalis. Kalis maksudnya itu tidak nyangkut seluruh tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya. Untuk jelasnya kemudian saya akan mempersilahkan para reviewers untuk mendengarkan kembali tulisan saya atau kolom saya di majalah Gatra
pada 1994 yang berjudul Darah Biru NU tersebut, agar supaya segala sesuatu terang benderang. Lalu berikutnya juga akan ditampilkan tulisan saya yang muncul di majalah Tempo pada 1989 yang berjudul Seorang Asing di Tengah NU, yang menurut saya itulah ya yang diacu oleh Kiai Yahya Stakuf. Kedatipun demikian, seperti yang akan didengar, tidak ada sama sekali kata-kata saya tentang Gus Dur telah atau akan habis seperti yang dinyatakan oleh Kiai Yahya Stakuf yang merupakan junior saya di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Di dalam konteks inilah akan dibacakan kolom saya yang pertama, Darah Biru NU. Darah Biru NU. Dalam sebuah percakapan tentang Nahdlatul Ulama di LP3IS, saya berspekulasi bahwa posisi Abdurrahman Wahid bakal goyah dalam Muktamar NU ke-29. Alasan saya sederhana. Bagaimanapun, kaum Nahdliyin tak bisa memahami apapun alasan Wahid tentang kepergiannya ke Israel dan gagasannya tentang hubungan diplomatik Indonesia dengan negara Yahudi itu. Sebab saya yakin warga Nahdliyin sangat hafal pernyataan Al-Quran bahwa bangsa ini tak akan pernah rela terhadap Islam hatta tattabi'a millatahum. Tapi Abdul Hamid, staf peneliti di lembaga tersebut, cuma berkomentar pendek. Lihat saja nanti, Gus Dur pasti dengan mudah bisa menjelaskan alasannya di hadapan umatnya. Rabu malam pekan lalu, saya mendengar siaran RCTI yang membenarkan pernyataan Hamid. Para elit PBNU bisa menerima alasan yang disampaikan Wahid dan menganggap perjalanan diplomatik ketua PBNU tersebut sebagai persoalan pribadi. Apa sebenarnya perubahan yang terjadi di dalam NU di bawah 2 periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid? Mengapa elit organisasi ini sampai bisa menerima alasan pribadi Wahid akan seruan berbaikan dengan bangsa yang di dalam Al-Quran disebut sebagai salah satu musuh Islam? Dan bagaimana mereka secara khusus menganggap seruan itu tak berhubungan dengan NU sebagai organisasi? Saya tak bisa menjawab pertanyaan besar di atas, terutama karena muktamar belum berlangsung yang akan menentukan apakah Wahid akan terpilih lagi. Namun, untuk sekedar analisis spekulatif, kita perlu melihat 2 variabel pokok. Abdurrahman sebagai pemimpin kontroversial dan warga Nahdliyin
sebagai pengikut yang tradisional. Kedua variabel yang sepintas bertentangan ini menemukan tempatnya yang cocok dalam konfigurasi NU dewasa ini. Abdurrahman Wahid di satu pihak melalui kakeknya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, menyandang darah biru ke NU-an, maka dilihat dari segi ini, Wahid bukanlah bagian anakronistik di dalam NU, melainkan kelanjutan paling sah kepemimpinan komunitas ini. Inilah yang menjelaskan posisi kuat Wahid di kalangan Nahdien sebagai inti dari komunitas. Bahkan posisi itu hampir sampai pada taraf bahwa Wahid can do no wrong. Maka Wahid bukan saja termaafkan oleh umatnya dalam kasus penduniawian Assalamualaikum, melainkan juga lolos dari kasus sumbangan SDSB. Sementara itu, Kiai Ali Yafi, penentangnya serta bekas sekjen NU yang mengusahakan sumbangan SDSB itu terpental. Darah biru Wahid telah menyebabkan warga punya rasa ewuh pakewuh untuk melancarkan kritik terbuka terhadapnya. Ia dalam perspektif kultural warganya tetap berada dalam the secret territory. Toh Wahid sebagai bagian inti dari the secret territory itu melancarkan gagasan-gagasan yang membuka, meminjam istilah Peter Berger, the liberated territory with respect to religion, atau wilayah sekuler dalam perspektif harfiah kultur umatnya. Gagasannya agar NU keluar dari partai politik yang kemudian dikonseptualisasikan oleh Slamet Effendi Yusuf dalam bentuk kembali ke Khittah 1926 adalah usahanya mendekonstruksikan wacana sakralisasi politik yang berlaku di kalangan umatnya. Usaha mendekonstruksikan wacana suci berlanjut dengan pemikirannya bahwa Islam bukanlah ideologi alternatif. Tapi di atas itu, dengan latar belakang puluhan juta umat NU, Wahid tampil sebagai mediator besar. Pada mulanya ia berfungsi sebagai jembatan antara masa pedesaan NU dan negara yang bersifat impersonal, tapi kian lama fungsi ini bergeser ke arah penjembantanan antara the urbanized civil society dan masa NU yang besar. Perannya sebagai penggagas perubahan dalam the liberated territory dan mediator dari puluhan juta warga Nahdien, inilah yang melontarkan Wahid sebagai pemimpin nasional. Melalui kiprahnya di forum demokrasi yang meletakkan dasar-dasar kuat baginya untuk menjadi pemimpin di luar batas-batas agama, Wahid
telah tampil di depan umatnya sebagai representasi the inner sacred territory, ke NU-an, ke wilayah-wilayah profan yang bisa jadi tak mereka kenal dengan baik. Maka sebagai komunitas khusus yang keberadaannya didasarkan pada semangat spiritual dan mayoritas pendukungnya berasal dari masa desa, telah mendorong rendahnya mobilitas nilai dan intelektual di kalangan kaum Nahdien. Seperti akan terlihat di dalam muktamar nanti, warga NU secara teoritis tak menganggap terjadinya perubahan-perubahan di dalam dan di luar dirinya sebagai sesuatu yang benar, terkecuali melalui lembaga Bahsul Masail, pembahasan masalah-masalah aktual berdasarkan kitab-kitab kuning. Perubahan-perubahan itu telah mengalami proses pensucian. Dalam kondisi semacam inilah posisi kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang kontroversial itu menjadi krusial di kalangan NU. Gerakan dan gagasan-gagasannya yang radikal dan lebih bergerak dalam the liberated territory ini sesungguhnya telah lebih banyak membingungkan warganya, karena proses dan hasil yang ditelurkannya sukar terdefinisikan melalui kerangka kultural yang berlaku. Tetapi bagaimanapun, perubahan-perubahan duniawiyah, terutama yang berlangsung selama Orde Baru ini, secara intensif telah mengepung warga NU. Soalnya, bagi warga, ini membuat interpretasi terhadap perubahan itu memerlukan prosedur tersendiri untuk menjadi fakta ukhrawiyah. Maka, Wahid dalam konteks ini bukan saja lagi berfungsi sebagai jendela melalui mana warga NU melihat dunia luar, tetapi juga telah secara tak langsung menjadi agen pensucian, baik terhadap perubahan-perubahan duniawiyah di sekitar maupun terhadap tindakan-tindakannya dalam the liberated territory. Saya belum berani memastikan sejauh manakah kans Abdurrahman Wahid untuk kembali terpilih sebagai ketua NU dalam muktamar yang akan datang. Yang jelas, posisi spiritual Wahid di hadapan massa NU jauh lebih kuat daripada lawan-lawannya. Bagaimanapun, tokoh NU yang ingin menandingi Wahid, Khalid Mawardi, Fahmi Saifuddin, atau Wahid Zaini, hanya menempati posisi pinggiran dalam wacana budaya warga Nahdien. Pertarungan kepemimpinan di dalam NU memang bukan pertarungan politik semata, melainkan lebih pada pertarungan kedikdayaan kultural. Dilihat di atas kertas, Wahid memiliki segala perangkat kultural lebih daripada yang lain.